Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris Ransyah. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya membuat tugas ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Sebelumnya saya ini dari kelas manajemen reguler semester 5 STM, dimana dalam tugas video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dari Edunomika yang volume 03 nomor 02 bulan Agustus 2019, dimana jurnal ini berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat, yang ditulis oleh Helisia Margahana dan Eko Trianto, dimana keduanya ini dari STIE Trisna Negara Sumatera dan STIE Surakarta. Oke, dalam pembahasan jurnal kali ini, di jurnal ini membahas tentang pentingnya jiwa entrepreneurship di tengah himpitan ekonomi sekarang ini. Jadi kehidupan perekonomian masyarakat itu terus berkembang gitu tuh. Dengan begitu masyarakat diharapkan untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship-nya untuk menghadapi perekonomian yang persaingannya semakin ketat di akhir-akhir ini. Di dalam penelitian tersebut tercantum di awal jurnalnya bahwasanya jiwa entrepreneurship ini atau jiwa wirausaha ini sangat dibutuhkan atau sangat efektif dalam menghadapi himpitan ekonomi yang semakin besar serta lapangan pekerjaan yang semakin sedikit gitu tuh. Nah, di dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa menurut David McClelland, suatu negara dapat menjadi makmur jika sedikitnya memiliki 2% entrepreneurship dari seluruh jumlah penduduknya. Nah, dari pernyataan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Indonesia mengatakan bahwasannya rasio pengusaha di Indonesia dan entrepreneurship, kita sebut pengusaha saja biar kita lebih mudah, itu yang terbaru adalah sudah meningkat menjadi 7% lebih dari total penduduk di Indonesia. Pada tahun 2014 rasio entrepreneurship di tanah air baru 1,55%, kemudian meningkat menjadi 1,65% di tahun 2016, kemudian meningkat lagi di akhir 2017 itu mencapai 3,1%. Angka tersebut memang di atas standar internasional ya, yang mematok 2% tersebut yang menurut David McClelland. Cuma di sisi lain angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia di angka 5% dan juga Singapura yang berada 7% dan Thailand 4,5% pada waktu itu. Sehingga berbagai macam instansi pendidikan itu sangat menekankan jiwa entrepreneurship atau jiwa pengusaha kepada peserta didiknya gitu. Karena memang jalan lain selain semakin sempitnya lapangan pekerjaan, yaitu membuka lapangan pekerjaan itu sendiri, baik itu kecil maupun besar. Di situ menjadi roda perputaran ekonomi yang baru gitu. Di dalam jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa ada beberapa alasan pentingnya memiliki jiwa pengusaha atau jiwa wirausaha atau entrepreneurship, yaitu pertama itu dari jumlah lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Yang kedua,
jenis lapangan pekerjaan yang beragam. Jadi dengan beragamnya itu ya kita kesusahan mencarinya, dan kemampuan kita mungkin terbatas karena ya semakin kompleksnya pekerjaan tersebut, jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga itu mengurangi tingkat pengangguran tentunya, karena kita membuka lapangan pekerjaan baru sehingga yang sebelumnya pegawai-pegawai itu tidak bisa bekerja, tapi kita bisa membuka pekerjaan, kita menambah lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Oke, logikanya gitu. Dan yang keempat itu mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Penyakit sosial itu seperti apa? Tentunya dengan adanya kemiskinan, tidak bekerja atau nganggur, tentunya desakan ekonomi itu bakal tetap ada gitu ya kan. Kayak misalkan butuh buat beli bahan pokok, buat makan, terus perlengkapan mandi, cuci, dan lain sebagainya. Keperluan-keperluan tersebut kalau kita nggak bisa mencukupi, tentunya ada jalan-jalan pintas yang diambil oleh masyarakat dengan cara-cara yang tidak baik gitu, seperti ya tindakan-tindakan kejahatan kayak mencuri, menodong, dan sebagainya. Itu namanya penyakit sosial di masyarakat. Ya tentunya itu sangat meresahkan. Itu terjadinya karena himpitan ekonomi tersebut. Kemudian yang kelima itu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Tentunya jika semakin banyak yang bekerja, semakin banyak yang membuka lapangan pekerjaan, artinya semakin juga meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Kalau ekonomi masyarakat itu meningkat, maka yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri pun meningkat, logikanya gitu. Oke, terus yang keenam itu meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah. Mungkin bisa kita contohkan, misalkan di Cirebon ada yang namanya batik Trusmi, ya, sentral batik. Nah, di situ orang-orang berwirausaha membuka usaha batik. Nah, di situ ada orang kerja. Kemudian di situ menjadi pusat dari batik gitu tuh. Orang-orang yang pengen punya batik tentunya nyari di tempat itu, dan tempat tersebut sendiri bangkit karena ekonomi yang ada dari entrepreneurship tersebut gitu, sehingga meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah itu. Kemudian yang ketujuh itu ada meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Nah, tentunya kalau misalkan banyak pengusaha itu maka menimbulkan keseimbangan perekonomian di Indonesia. Jadi meskipun ekonomi dunia terpuruk, tapi ketika pengusaha-pengusaha itu bisa bersatu, pengusaha makanan, pengusaha laut, pengusaha industri, kalau mereka semuanya masih jalan, tentunya ekonomi masih kuat di Indonesia. Tapi apabila pengusaha, misalkan Indonesia nggak punya pengusaha pertanian, maka itu akan susah kalau misalkan terjadi iklim atau cuaca yang kurang bagus seperti itu. Makanya akan meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa. Di situ pentingnya jiwa entrepreneurship. Di dalam jurnal ini dibahas bahwasanya Oke, mungkin kita sudah berbicara tadi sekilas lumayan panjang, tapi mungkin ini baru masuk ke pembahasannya, yang dimana
entrepreneurship itu memiliki beragam definisi yang bisa diartikan sebagai secara garis besar itu diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomi dari sebuah ide usaha yang baik dalam skala kecil maupun besar, seperti itu. Kemudian entrepreneurship ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tapi juga dilakukan baik pemerintah, instansi akademik, entah itu SD, SMP, SMA, SMK, atau kuliah, kampus gitu loh. Semuanya harus, ataupun instansi swasta harus memiliki jiwa entrepreneurship tersebut. Apalagi Indonesia itu negara dengan sumber daya yang cukup melimpah di dalamnya, sehingga inilah yang harusnya dalam pembahasan ini tuh ingin sekali penulis itu mendorong masyarakat untuk memiliki tradisi wirausaha gitu, untuk dalam memanfaatkan dalam artian untuk mengambil kebaikan dari sumber daya ekonomi yang ada di negara Indonesia ini. Nah, kemudian membangun tradisi itu di dalam bahasannya itu dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dari kecil itu sebenarnya manusia dibekali sama sifat entrepreneurship gitu. Sifat entrepreneurship ini sifat berani, sifat kreatif, sifat inisiatif, sifat mau belajar, sifat ingin tahu banyak hal di sekelilingnya yang menjadikan peluang-peluang gitu. Entah itu untuk dia belajar, untuk dia cari tahu, itu sebenarnya sudah ada pada diri manusia sejak lahir. Hanya lalu bagaimana kita meningkatkan kemampuan alamiah tersebut gitu tuh untuk menjadi lebih besar lagi skalanya. Ketika udah di lingkungan keluarga, kemudian naik lagi menjadi ke lingkungan berikutnya dan seterusnya gitu, sampai kepada yang kedua itu entrepreneurship di dalam pendidikan atau pendidikan berbasis entrepreneurship. Nah, pendidikan itu bagus, akan tetapi tentunya harus juga ada prakteknya. Nah, praktek tersebut harusnya juga berawal dari penanaman jiwa tersebut. Nah, penanaman jiwa entrepreneurship ini harus dilakukan di dalam sistem pendidikan di negara tersebut, sehingga orang itu terdorong untuk menjadi entrepreneurship seperti itu. Hal ini dijelaskan juga oleh Soegija pada tahun 2011 bahwasanya tujuan dari pengembangan kewirausahaan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat adalah yang pertama itu meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas, yang kedua mewujudkan kemampuan dan memantapkan para wirausaha untuk menghasilkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar, yang keempat menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap siswa, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Jadi pemerintah itu sangat berpengaruh gitu, dan juga masyarakat pada umumnya. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu negara juga adalah salah satu masalah atau permasalahan yang harus dihadapi oleh suatu negara tersebut. Nah, entrepreneurship ini salah satu jalan untuk mengurangi hal tersebut. Maka
lebih baik, alangkah baiknya untuk menerapkan tradisi entrepreneurship di kalangan masyarakat itu, pemerintah juga harusnya ikut andil dalam mengedukasi masyarakat, memotivasi masyarakat untuk memiliki jiwa entrepreneurship tersebut, dan juga masyarakat pada umumnya. Terus yang keempat itu bahasan mengenai entrepreneur dan peranannya dalam perekonomian. Peranannya apa sih untuk ekonomi itu? Jadi yang pertama itu, jiwa wirausaha itu bisa memunculkan kegiatan bisnis baru, apalagi ditambah dengan digitalisasi yang sekarang ini ya. Di situ tuh lebih banyak lagi muncul usaha baru. Kemudian yang kedua itu memunculkan budaya semangat pesaing bisnis yang tinggi. Dengan adanya persaingan bisnis yang tinggi, maka manusia akan semakin terdorong untuk berinovasi, untuk berkreatif, dan melakukan yang sebaik mungkin. Ini dalam tanda kutip persaingan yang sehat. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga itu pemenuhan kebutuhan pasar yang begitu cepat. Tentunya semakin ke sini permintaan pasar itu semakin banyak, semakin beragam, semakin cepat, semakin harus cepat terpenuhi, sehingga entrepreneurship juga sangat berpengaruh dalam pemenuhan hal tersebut. Oke, itu jadi itulah beberapa pembahasannya ya, sekitar ada 4 tadi. Yang pertama itu adalah pendidikan entrepreneurship dari keluarga, kemudian yang kedua itu dari pendidikannya, kemudian dari pemerintah, serta peran entrepreneurship itu dalam perekonomian Indonesia atau bahkan dunia gitu tuh. Mungkin itu saja pembahasan dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin teman-teman bisa termotivasi untuk mempelajari bagaimana itu jiwa wirausaha dan bagaimana cara-cara berwirausaha. Dan mungkin nanti kalau banyak yang nonton videonya atau banyak yang like, komen, saya akan bikin lagi gimana cara-cara berwirausaha atau membangkitkan motivasi untuk berwirausaha. Wirausaha itu dalam tanda kutip dagang, tapi dagangnya dengan cara unik, dengan cara menarik, dengan cara elegan kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata-kata. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.